Sama dengan orang mau masuk perutnya seseorang. Ini kalau masuk kakinya dulu, seret sampai masuk, dia wajib mandi karena melewati farji. Tapi kalau kepalanya dulu masuk, tidak wajib mandi. Wajib mandi. Karena bukan lewat bawah. Itu yang dulu. Itu pemahaman fikih seperti itu. Wes, emang pertama bahasa apa tadi? Iya itu tadi karena kondom kulit kan Oh iya, oke. Batas kulitnya. Iradul khasafah tadi ya. Ya. Jadi yang menyebabkan mandi itu iradul khasafah tadi. Ya. Pokoknya masuk. Ya. Perkara dia bersentuhan kulit dengan kulit itu bahasan yang berbeda. Itu berarti lamsul basyarah. Sentuhan kulit. Itu masuknya di atas kecil nanti, atas kecil. Jadi lamsur rajul al mar'ah di ajnabiyah bi ghairi ha'il nanti babnya itu di kitab itu kan begitu. Laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabiyah tanpa satir, tanpa penghalang. Itu babnya di situ, bukan bab masalah ilahul khasafah, bukan bab itu. Jadi pokoknya khasafah ini masuk, sekarang Ibu ya, tak contoh ini ya. Ini farji, ini khasafah. Khasafahnya yang ini, kepala ini aja ya. Ya. Kalau ini masuk penuh begini, Kepala unyil tadi ya maksudnya. ya udah sini. Ingat Kayaknya sudah paham ini ya. Benar ya. Pernah merasakan tapi beta menyebutnya. Oke. Kelihatannya mulai nanti ikut Iya. Bapak Unyil. Bapak Unyil pun juga ya. Bilangnya nyebutnya Bapak itu boleh. Saya mau kalau ketawa terus ini otaknya ke aku. Benar. Ya. Masuk begini, Oke. khasafahnya ini masuk penuh, Ya. maka ini sudah menyebabkan wajib mandi. Mandi wajib. Ya. Jadi iltaqal khitan itu maksudnya adalah masuk begini. Jadi misalnya ada orang tidur telanjang bulat. Ya, bisa nggak ngomong hukum tidur telanjang ya. Saya sedang bahas ininya ya. Oke. Sing lanang tidur telanjang, tidur telanjang. Ya, pokoknya. Kemudian khasafahnya jalan-jalan sendiri gitu. Itu ya. Sama orang Itu bisa dilepas saya. Saya juga pengen. Ya apa nggak sampai lagi. Kita nggak sadar gini. Wah, bahaya. Ini maksudku dia. Maksudku. Oke. orangnya lah ya. Saya butuh minum Mbak. Monggo, ya. Bersama dulu. Ini acara apa tadi? Nggak apa-apa, diminum saja. Ini kita nikmati. Ada iklan produk dari Wah, Mas tapi Dia. nggak bisa diminum di sana. Ini kayaknya sudah bekas. Terlalu lama tidak dipakai. Jadi sentimen. Tadi minum. Saya masih bisa Insya Allah tahu. Ya Allah. airnya sudah habis. Iya. Maksud saya Ya, saya itu sendiri tadi. itu secara tidak sengaja dia gerak miring atau apa akhirnya ketemu gitu. Ketemu. Ini tidak menyebabkan mandi karena hanya ketemu di depan saja. Atau hanya masuknya seperempat atau setengah. Khasafahnya masuknya hanya tidak penuh, hanya tidak menyebabkan mandi. Yang menyebabkan mandi itu kalau khasafah ini kita lagi keluar khasafah tadi, benar-benar khasafah ini hilang. Ya, Tertutup masuk tertutup, ya. Iya. Itu wajib mandi. Berarti kalau important nggak oleh. Nah, perkara dalam bahasa Arab namanya istinsar ya. Istinsar itu mencewu. Bahasa diri ngaceng. Nggak bisa ngacang katanya ya. Nggak bisa ereksi gitu ya. Ya. Oke. Itu tidak ada hubungannya. Istinsar atau tidak. Kalau khasafahnya ini masuk, habis sudah masih lagi. Tidak ada urusan Itu bisa ereksi atau tidak. Gitu ya. Lemak atau bagaimana? Iya, pokoknya bahasanya masuk atau tidak. Entah dalam keadaan ereksi atau tidak. Memang dalam rumah tangga itu kadang butuh kekerasan. Kalau tidak keras nggak bisa jadi gitu ya. Jadi malu ya.
Kalau kita nggak bisa tas, ya nggak bisa jadi Bu. Apalagi masuknya ke dalamnya sudah wah luar biasa gitu ya. Wah itu ya. Mas tegas. Udah seneng ya, udah seneng. Kalau keras tegas Ya, gitu ya. saya sendiri kan ya memang maksudnya Abah juga apa namanya ngajari lembut kan diurung sama ayah. Kalau mama saya emang keras, ibu saya itu keras. Jadi ada setidaknya dikerasin tuh boleh, Dikerasin. harus itu. Ini pun nggih, berarti Oke, itu ilah filsafat tadi ya. Jadi dari bahasan itu pakai kondom atau tidak pun wajib mandi selama asafannya benar-benar masuk. masuk. Ya, nah itu perempuan ya wajib. Jadi bab ilah filsafat tadi itu iltaqal khitani itu mengikat dua belah pihak, baik yang laki-laki maupun yang Perempuan. ya itu jawaban dari pendapat Muzaki. Kalau Imam Hanafi orang yang apa namanya dicontohkan tadi asafannya dibuntel pakai kain atau dibuntel pakai alat apa Alatnya, namanya kemudian oke. dimasukkan ke farji itu sama sekali tidak mewajibkan mandi. Imam Hanafi ya karena beliau mengatakan hujahnya tidak terjadi pertemuan. Yang dimaksud iltaqal khitan itu menurut pemahaman Hanafi adalah ya benar-benar ketemu zatnya asyafa dan zatnya farji itu ketemu tanpa penghalang. Itu dalam pandangan Imam Hanafi. Tapi bukan proses masuknya. Ya, itu. Tapi kalau pendapat Maliki mengambil komposisi tengah. Dilihat hailnya, dilihat satirnya penghalangnya. Ini insya Allah semoga saya tidak salah. Saya tidak salah ingat menerangkan kitab apa namanya mazhab 4 itu. Tapi insya Allah tidak salah. Dalam pandangan Malik itu lihat hailnya, penghalangnya. Kalau penghalangnya itu tipis itu ukurannya dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Seorang laki-laki itu alat kelaminnya itu meskipun dipakai penutup tadi ya, berarti kondom. tapi dia merasakan hangatnya, merasakan Sensasinya gitu ya, gesekannya, gesekannya. makanya dikatakan tipis oleh Imam Malik dan itu wajib mandi. Tipis itu maksudnya pelapis anu. Iya, Iya. lapis akaretnya Ya, tadi iya. ya. Kategori tipis tadi itu sekiranya yang laki-laki tadi itu tetap merasakan hangatnya suhu di dalam itu. Mungkin ada bagian gonjal-gonjalan yang di dalam bawahnya tadi ya. Nah, itu berarti kan tipis kategori. tipis. Anunya bungkusnya itu ya. Nah, kalau kemudian bungkusnya itu tebal berarti lawan katanya tadi itu sampai laki-laki tidak bisa merasakan sensasi Nikmatnya tadi ya. masuk ke farji itu, maka itu tidak mewajibkan. Itu mendapat Imam Maliki, tergantung hal ini. Tetapi di akhir pembahasan Imam Malik itu mengatakan untuk dalam rangka ikhtiyat, kata Imam Malik tetap sebaiknya mandi. Itu kalau dengan tanya masalah konsekuensi mandi atau tidak. Kalau memang apa namanya Juga termasuk kebersihan Ustaz. Jadi kan Kebersihan gitu ya. nggih, kalau yang Supaya harus termasuk kebersihan gitu ya, mandi gitu ya. bukan masalah ngelihat pandangan madzhab siapa gitu. Nggih. Tapi dilihat dari kebersihannya kan jelas di Syafi'i nggih. Madzhab. oh lihatnya enggak ada, kita ngomong konteksnya. Makanya saya katakan tadi fikih itu enggak bisa kemudian kita ngomong wajib mandi atau tidak kemudian dikaitkan dengan kebersihan, dikaitkan dengan kesehatan, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kita bahas, makanya fikih itu komprehensif, bahasanya cukup luas cakupannya, tetapi dia banyak terbatas. Bahas itu ya bahas itu, tidak boleh ngomong bahan lain. Sama dengan kita ngomong misalnya begini, aurat ya, bisa dengar tujuan dengan aurat kanan. Ngomong auratnya laki-laki itu baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Di dalam kitab ada keterangan itu baina surah wa rukbah itu mutlakon, harus begitu menerangkannya itu mutlak. Tetapi kemudian ada karena ada pembandingnya berikutnya, ketika aurat perempuan ya semua badannya ya illal wajhi wal kaffain ya, kecuali wajah dan telapak tangan
Tetapi ada pembandingnya nanti. Apa semua perempuan itu? Tidak. Coba dibahas, dibaca ketika perempuan itu amah, budak. Perempuan yang budak, yang tidak hurrah, yang tidak merdeka, auratnya sama dengan laki-laki, baina surah wa rukbah. Tetapi ada keterangan indas sholat. Ketika sholat, aurat perempuan yang budak surah wa rukbah itu indas sholat, tidak mutlakor. Di luar sholat sama dengan perempuan yang lain. Jadi kita harus memandang sendiri. Kan benar ada pertanyaan, loh, masuk sholat mek katok antok antara ubel sama bengkul. Masuk ya pantas, tidak ada hubungannya. Pembahasan sah tidaknya Allah dengan pantas tidak ada hubungannya. Kita sedang membahas konteks fikih sah tidak secara pakaian, bukan bahas masalah akhlak. Lah, Gitu loh, sedangkan maksud jamik mani itu seperti itu. Jadi sekarang begini, nah, fikih itu memang hobi ya, saya itu hobi ya. Dari dulu dua hal, fikih sama tasawuf itu yang bacaan saya sehari-hari. Saya penting ngomong fikih sekarang, kelihatannya memang penting ngomong fikih karena sekarang itu banyak orang kemana-mana ngomong Islam, budaya Islam, macam-macam ya. Ada akhirnya kalimat ujung-ujungnya itu minah kan, ingin itu Kanjeng Nabi. Tetapi dia tidak paham fikih. Dari mana dia bisa niru Kanjeng Nabi? Dia tidak paham fikih. Iya kan? Itibak Kanjeng Nabi. Iya. Dari mana dia bisa itibak? Fikih aja dia tidak paham. Padahal kalau mau perilaku Rasulullah itu ya fikih itu. Yang ulama-ulama nerangkan itu kan. Itu makanya penting memang fikih itu sekarang karena biar semua orang itu yang tahu gitu. Jadi yang harus didahulukan untuk mempelajarinya itu fikihnya dulu ya. Dan artinya ilmu yang paling utama kita pasti ya tauhid. Tauhidnya dulu, baru Karena ya. tauhid itu yang akan mendorong kita belajar disiplin ilmu agama yang lain. Tauhid itu. Kalau kita sudah makrifat mengenal Allah, karena kita tahu konsekuensi beragama itu saja. Oke, terakhir ya itu terkait dengan masalah tadi yang alat kontrasepsi masuk dan sebagainya. Dari 3 mazhab tadi itu kan akhirnya mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, konteks mana ketika kita di sini itu akhirnya memakai salah satu mazhab ini? Atau ketiganya bisa dipakai? Nah, ini gimana? Ya, kebutuhannya seperti apa? Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan umatku. Maksud Rasulullah kalangan umatku itu ya sebenarnya ikhtilafnya para ulama sebagai panutan umat itu harus dimaknai sebagai rahmat, jangan dimaknai sebagai perpecahan, permusuhan. Kita sangat berterima kasih dengan pemikiran-pemikiran yang heterogen dari para ulama kita. Kenapa? Karena kita akan mengalami kehidupan yang kita tidak pernah menyangka seperti apa, kompleksnya seperti apa. Disitulah kita akan bisa memaknai betapa hebatnya agama ini. Ketika kita katakan memaknai wajib mandi karena kehati-hatian ikhtiar ikut Syafi'i, bagus sekali kaitan dengan kesehatan, kebersihan. Tapi ketika nggak ada air, susah air dan sebagainya, kondisi yang mendesak seperti itu, kita tidak mandi, tidak apa-apa, kita ikut Hanafi. Apa salah enggak kita ikut Hanafi? Kita ada panutan, ada pijakan. Bukan berarti kita ngawur. Jadi monggo, kalau saran saya di Indonesia ini, kita di Indonesia ini kan air yang limpah. Insya Allah dalam keadaan sehat, tidak ada uzur ya, sebaiknya kita maksimalkan ikhtiar kita ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Lebih hati-hati ya. Terlepas itu ada alat penghalangnya atau penutupnya, pokoknya sudah masuk di dalam lubangnya itu berarti sudah dikatakan sebagai mandi wajib untuk selanjutnya. Hadas besar sudah kan. Ya, terima kasih ya. Ini pertemuan barokah siang hari ini setelah sholat duhur gitu ya. Kita bisa diskusi, kita ketemu dengan Bu Zulfa juga kan gitu ya. Luar biasa gitu ya. Boleh tahu ini produknya dari mana ya ini ya?
monggo ya sambil diicipi gitu kan. Nah, ya. Nah, bisa jadi nanti bagi pemirsa yang nanti bisa merasakan belinya di mana ya? Itu Oh, di Kimia ya. Itu kertas ya? Ya, ini kalau jangan lupa ya, kalau misalnya mau pakai harus dibuka dulu. Nggak bisa langsung ditutup, langsung dimasukkan ya, dibuka dulu. Biar cair. Itu saja pagi hari ini, siang hari ini semoga bermanfaat Yai. Mudah-mudahan barokah ilmunya Yai. Amin. Bu Zulfa, ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.